Shalom, selamat pagi semua kekasih Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini. Hari ini hari apa saudara? Kita peringati hari apa saudara? Bukan pantai saudara, penta. Penta itu 50. Saudara yang ada di rumah, yang beribadah online saudara. Selamat pagi, shalom juga, oke. Kiranya saudara juga bersuka cita. Hari ini saya sebagaimana biasanya saudara tiap kali peringati hari Pentakosta, kita mau khotbah tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Oke. Tapi setiap tahun kita sudah khotbah, hamba-hamba Tuhan sudah khotbah. Setiap tahun pasti kita khotbah. Tapi saudara, sayang sekali masih banyak yang belum menerima saudara. Jadi hari ini marilah kita belajar kembali saudara sedikit tentang Hari Pentakosta. Tapi sebelum judul saya mau kasih hari ini ya gitu. Kamu akan menjadi saksiku kata Tuhan Yesus. Oke. Nah 3 minggu berturut-turut kapan Bapak Gembala kita Pak Yapi sudah berkhotbah tentang jangan mau jadi pengikut Kristus saja. Oke. Harus jadi murid Tuhan. Nah saudara sudah jadi murid Tuhan atau belum? Itu ya terserah saudara. Nah sudah diterangkan, ya saya minta selalu aja kasih ingat saudara kembali supaya saudara jangan lupa. Oke, 3 hari berturut-turut. Saudara kalau saudara rasa lupa, dengar lagi. Saya sudah dengar lagi saudara. Luar biasa kan. Sudah di sini dengar, di rumah buka lagi HP, dengar lagi saudara. Oke, makanya. Jadi Pastor Yapi katakan sebagai murid Tuhan kita harus komitmen, oke? Kita harus komitmen, kita harus belajar, dia katakan begitu. Jadi kita harus tanggalkan diri kita, oke? Menyangkal diri, harus pikul salib. Itu tidak gampang semua. Kita harus belajar dan kita menjadi murid yang sungguh-sungguh dan kita juga belajar menjadikan murid, oke? Multiplikasi. Kalau tidak ada gunanya saudara. Saudara pulang baca kembali lagi di Matius pasal 28 ayat 20 sampai 19-20 itu saudara bisa tahu. Karena apa? Kalau saudara percuma saudara kita terima jadi murid, ya terus kita tidak menjadikan murid lagi ya apa gunanya saudara? Saudara belajar buat apa sebenarnya? Kalau kita untuk diri kita sendiri berarti kita selfish. Tujuan Tuhan yaitu kita menjadikan murid-murid. Makanya dia suruh pergi ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa muridku. Ingat Bapak saudara, oke. Ajarkan mereka, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka sebagaimana aku telah mengajarkan kepada kamu. Jadi apa yang Tuhan sudah ajarkan kita harus ajarkan juga kepada orang lain. Oke, yaitu bagaimana hidupnya. Nah saudara, Pastor Yapi katakan juga bahwa Tuhan menerima kita apa adanya saudara. Saudara Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya, betul? Kita bobrok. Tanpa Tuhan kita itu seperti kain kotor. Tanpa Tuhan hati kita itu jelek. Kita ini jahat. Kita mesti mengaku itu. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan mau terima kita apa adanya. Tetapi Tuhan mau supaya kita berubah. Jadi bukan terima kita terus saudara sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun. Tetapi kehidupannya masih sama. Saudara tahu kalau kadang-kadang kita itu salah mengerti lihat hamba Tuhan ini atau si A, si B, siapa aja pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa melayani Tuhan, ya kan, aktif, pimpin pujian luar biasa, yes. Ya. Pemain musik yang luar biasa, oke, pengkhotbah yang luar biasa, pokoknya rajin ke gereja, rajin persekutuan, persembahannya paling luar biasa. Terus kita pikir orang itu sudah hebat, sudah bertobat. Tapi belum tentu saudara. Belum tentu. Karena ukuran itu bukan dari pelayanan. Pelayanan mau sebagai apa? Omongan kita mau luar biasa bagaimanapun. Termasuk saya yang ada di sini. Tapi kalau hidup kita tidak berubah. Masih sama saja seperti dulu. Maka berarti kita belum bertobat. Kita belum bisa jadi murid Tuhan. Betul enggak? Kita mesti seperti apa? Waktu orang-orang bawa itu perempuan yang berzina. Oke, datang ke Tuhan Yesus, ya kan? Itu orang berdosa, saudara. Sama kita juga mungkin tidak berzina, tetapi orang berdosa. Tapi begitu orang-orang kan mau lempari batu, dia bawa ke Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus tanya begini, mana mereka orang-orang itu? Adakah mereka yang menghukum kamu?
Kata perempuan itu tidak. Tuhan Yesus bilang, aku juga tidak menghukum kamu. Tuhan Yesus terima orang berdosa, penzina. Dia tidak menghukum, dia menerima. Tetapi dia bilang begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi sekarang. Oke? Jadi berarti Tuhan terima saudara dan saya. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan, luar biasa kemurahan Tuhan. Tetapi dia mau kita berubah. Contohnya yang berubah itu ya begitu. Jadi bukan hebat-hebat ya. Seperti Sakeus juga saudara. Begitu ketemu Tuhan Yesus datang, kepingin ketemu Tuhan Yesus naik di atas. Terus Tuhan Yesus suruh turun, saya mau makan tinggal di rumah kamu, mau makan di rumah kamu. Terus Sakeus turun, dia bilang apa? Sakeus berubah langsung saudara. Nah dia bilang separuh daripada hartanya dia mau bagikan ke orang miskin. Dan juga kalau dia ada makan duit orang lah begitu ya. Dia akan menggantikan 4 kali lipat saudara. Luar biasa saudara. Mesti ada hati yang begitu saudara. Jadi kita periksa diri. Kita tidak menuduh siapa-siapa. Tetapi kita mau tahu. Apakah begitu kita ketemu Tuhan Yesus kita sudah bertobat. Apakah bertobat berarti berubah. Betul enggak? Lukas pasal 3 ayat 8a katakan begini. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Harus ada buah. Oke, Matius pasal yang ke-7 ayat 20 dia bilang. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buah-buah kehidupan kita orang mengenal kita. Jadi kita tidak bisa asal omong saja dia bilang ya kan. Bilang asal mulut besar ngomong ya seakan-akan sudah bertobat. Tapi buahnya kalau tidak ada ya. Kalau kita sudah berubah berarti buah-buah kita itu akan ada buah yang baik. Dan buah itu orang bisa makan saudara. Kita nggak bisa makan buah kita sendiri betul enggak. Nah, tapi buah-buah yang keluar dari kita itu dinikmati oleh orang-orang. Nah itu hidup kita. Hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi hidup kita ini harus menjadi berkat buat orang-orang. Oke, puji Tuhan. Saudara Tuhan luar biasa baiknya. Ya. Nah. Saudara tahu kalau murid-murid, ya terima kasih Pastor Yapi memang kita harus jadi murid, betul. Tetapi saudara tahu murid-murid yang mengikuti Yesus sampai 3 tahun lebih. 3 tahun setengah lah kira-kira begitu ya. Tapi apa yang terjadi dengan murid-murid saudara? Waktu Yesus di Taman Getsemani, oke, minta berdoa 1 jam saja murid tidak sanggup berdoa 1 jam saudara. Inilah murid, oke. Betul kita jadi murid, tapi kita mesti mengaku juga saudara. Ya, berapa banyak dari kita yang tidak bisa bertahan sungguh-sungguh menghadapi hidup ini, saudara. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, saudara. Siapa yang menjual Tuhan Yesus? Muridnya, si Judas. Ya, jadi murid aja masih bisa jual Tuhan Yesus, saudara. Cuma gara-gara 30 keping perak saja. Murid-murid yang lain pada lari waktu Yesus mau disalibkan, betul? Ini murid loh, saudara. Dengar baik-baik murid. Ya. Petrus aja yang mulut besar begitu saudara. Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali menyangkal Tuhan karena ketakutan saudara. Jadi saudara lihat dari ini. Makanya Tuhan Yesus waktu dia mati bangkit kembali dia datang lagi. Selama 40 hari dia mendatangi murid-muridnya. Dia hidup bersama-sama dengan mereka. Makan bersama-sama dengan mereka. Dia mau menyatakan bahwa dia hidup. Oke? Dan dia mau tunjukkan kepada mereka teladan-teladan lagi supaya mereka bisa lebih mengerti. Tetapi tetap saudara, waktu Tuhan Yesus dia tahu kalau dia pergi ya kan, tidak mungkin murid-murid sanggup menghadapi hidup ini saudara. Makanya dia berjanji kepada mereka dia akan kirim, minta Bapa untuk kirim kasih penolong saudara. Dari saudara dan saya, kita perlu penolong ini. Kita perlu Roh Kudus ini. Karena tanpa penolong, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa mengikuti Tuhan. Mungkin kita ya bisa gagah-gagah saja ya. Tapi sesungguhnya tidak mungkin. Tuhan tahu persis saudara. Ya begitu juga dengan kita saudara. Jadi dia mau kita itu menjadi saksinya. Nah sebelum Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Saksi saya katakan saksi Tuhan, saksiku. Saksi Tuhan dengan bersaksi itu beda saudara ya. Kita bisa kemana-mana cerita ya kesaksian ini dan itu ya. Tetapi Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan. Yaitu mewakili dia untuk menyatakan
Injil harus disampaikan kepada orang-orang. Menjadi saksi. Nah, menjadi saksi itu enggak gampang saudara. Saudara tahu kalau saudara pergi ke pengadilan untuk menjadi saksi, saudara harus jadi saksi yang benar. Saudara saksi itu harus tahu peristiwa itu benar. Bilang aja seperti ada pembunuhan atau kecelakaan atau apa begitu, saudara datang jadi saksi. Saudara tidak bisa jadi saksi buta. Saudara harus bersumpah untuk menjadi saksi yang benar. Kalau saudara jadi saksi buta, saudara bisa kena hukum. Oke? Jadi saudara mesti lihat benar, tahu benar persis. Saudara, makanya firman Tuhan bilang jangan jadi saksi buta. Oke? Jangan saudara. Kalau tidak tahu, belajar sampai tahu dulu. Ya, tidak usah mau macam-macam. Nah, lebih-lebih lagi jadi saksi Kristus. Saudara tahu kalau jadi saksi Kristus itu lebih parah saudara. Saudara bisa-bisa kena bunuh saudara. Makanya saksi itu di bahasa Greek itu dia bilang, saya catat di situ. Dia bilang apa sih? Marteros. Ya itu artinya martir ya kan. Jadi berarti saksi itu martir saudara. Bisa mati karena Kristus. Mati karena saudara memberitakan atau menjadi saksi menyatakan tentang Tuhan Yesus. Saudara bisa dibunuh kan? Nah, jadi kita ini untuk menjadi saksi Tuhan, melayani Tuhan, ya kita perlu Roh Kudus. Tuhan Yesus tahu. Kalau tidak tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin sanggup. Ingat baik-baik lagi saudara ya. Makanya 3,5 tahun itu tidak cukup. Kita aja sudah berapa puluh tahun saudara ikut Tuhan berapa puluh tahun? Lama loh ya. Saya sudah berapa? 40 tahun. Oh kira-kira begitu ya. Tapi toh juga masih bergoyang-goyang saudara. Kalau saudara kadang-kadang, tadi kita lagi ngomong-ngomong juga saya tuh mau nangis. Melayani Tuhan itu tidak gampang saudara. Ada hal-hal yang bikin kita kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Dan ada pertolongan dari Roh Kudus. Yang kita tidak bisa lewat. Kita bisa jatuh saudara. Oke? Kita bisa jadi kesal. Kita bisa jadi jahat saudara ya. Kadang-kadang orang-orang bikin kita itu. Kalau kita tidak kuat dalam Tuhan itu. Omongan-omongan orang-orang itu kadang-kadang bikin kita rasanya aduh gitu saudara ya. Ya jahat loh saudara, rasanya mau cekek dari leher, mau banting saja begitu. Tidak gampang saudara untuk menjadi saksi Kristus saudara. Nah sebenarnya saksi Kristus itu tidak perlu banyak bicara. Saya sudah katakan beda dengan orang bersaksi banyak bicara begini. Saksi Kristus itu kalau kita, dia bilang begini, tindakan kita, oke, gaya hidup kita, oke, cara hidup kita, itu saja sudah bisa menjadi saksi Kristus. Saudara percaya? Jadi kita hidup, ada Yesus di dalam kita, kita akan bisa. Saya baca tentang William Buckley, dia ada tulis satu cerita tentang H.M. Stanley. Okay? Orang ini dia ketemu David Livingstone di Afrika Tengah sana, terus dia pernah tinggal sama-sama dengan David Livingstone ini. Nah, terus dia cerita kepada William Buckley ini, kalau saya tinggal lebih lama lagi dengan dengan David Livingstone ini, dia tidak perlu paksa-paksa atau dorong-dorong saya menjadi Kristen. Ya, karena selama itu pun dia tidak pernah menceritakan atau membicarakan tentang itu kekristenan. Tetapi kalau saya tinggal lebih lama, saya pasti jadi Kristen. Jadi saudara, kita bergaul, kita tinggal mungkin di rumah tangga, di tempat kerja, di sekolah, di mana saja, community mana saja, teman-teman kita saudara. Kita tidak usah banyak bicara pun ya sikap kita ini saudara, cara hidup kita itu bisa membawa orang-orang mengenal Yesus. Karena mereka lihat dari kehidupan kita. Matius 15 ayat 16 katakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Jadi makanya dia bilang action is speak louder than the word. Oke.
Action speaks louder than the word. Oke, jadi kita tidak usah terlalu cincong-cincong, orang jadi kesel. Zaman sekarang saudara, orang nggak mau dengar saudara bicara, ya kan. Bicara tentang Tuhan Yesus mati, Injil, ya kan. Mati, pikul dosa dan segala macam. Tapi orang-orang bisa bertobat melihat kehidupan kita. Yang ada Yesus di dalamnya. Makanya Tuhan mau supaya Yesus ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi kita bisa hidup menjadi contoh yang baik. Menjadi saksi yang baik. Oke, jadi sekarang topiknya. Kamu akan menjadi saksiku. Kisah Rasul pasal 1. Saya baca ayat 1 sampai 19. Atau saudara mau baca lagi sampai dia ada 11 ayat. Oke, ayat 1. Ini Lukas yang menulis, ya. Dia tulis kepada Hai Theophilus, ayat pertama. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sehingga selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Oke, kita situ dulu. Jadi Tuhan itu setelah dia bangkit, oke, berapa hari dia tinggal bersama murid? Ingat toh? 40 hari. Jadi Tuhan itu sudah mati, dia bangkit. Dia tunjukkan, nyatakan kepada murid-muridnya. Dia hidup, dia jalan itu tembus tembok saudara. Oke, saya senang kalau besok-besok kita juga dikasih tubuh yang baru. Saya juga mau lewat tembok aja begitu saudara. Hidupnya luar biasa. Saya sudah bayangkan, sungguh mulia saudara ya. Sungguh luar biasa. Saya rindu saat itu datang saudara, kita dikasih tubuh kemuliaan ya, sama seperti tubuh Yesus ini. Jadi dia hidup tapi bisa makan saudara, oke? Dia bersama murid-murid ya, makan bersama murid-murid, cerita-cerita, ajar mereka, kasih contoh-contoh teladan yang baik saudara. Luar biasa saudara. Jadi murid-murid bisa tahu persis, mereka tahu oh iya betul dia bangkit. Bukti nyata ya kan. Dia hidup. Ya, sampai saudara oke. Pokoknya dia cerita ulang-ulang berbicara tentang hal kerajaan Allah. Oke, tiap kali bicara hal kerajaan Allah. Kita juga bicara hal kerajaan Allah. Kita nggak mau bicara hal kerajaan apa dan apa, gereja kita atau ini itu, tapi kita mau bicarakan hal kerajaan Allah. Oke, kerajaan Allah sudah datang, bertobatlah semua. Oke. Nah, ayat yang keempat kita. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ dan di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke? Jadi Tuhan kasih tahu sebelum dia itu pergi, dia sudah janji dia akan kirimkan Roh Kudus, minta Bapa ya kirimkan Roh Kudus, oke? Karena Yohanes sudah baptis dengan air, tapi satu waktu tidak lama loh saudara, tidak lama lagi dia bilang akan dibaptis oleh Roh Kudus, tidak lama, jadi bisa hitung. Nah, kalau kita tahu kalau tidak lama lagi ya pencurahan Roh Kudus yaitu cuma 10 hari saudara. Jadi saudara kalau mau menantikan ya saudara mesti berdoa 10 hari kira-kira begitu, oke? Jadi, tapi ayat yang ke-6 dibilang, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Oke, nah jadi murid-murid ini pikir wah Tuhan Yesus sudah makin kuasa ini luar biasa ini kan, ya. Bicara tentang kerajaan Allah, mereka pikirannya kerajaan Israel. Jadi inilah manusia murid saudara. Jadi Tuhan lagi bicara rohani punya, yang akan datang punya. Mereka pikir mereka punya Israel gitu loh. Kita juga sering begitu kan. Kadang-kadang kita pikir bagaimana gereja ini bisa maju. Wah mesti bikin ini, mesti bikin itu dan begini. Ya kan.
Tidak perlu, Tuhan juga nggak mau marah terus bilang, itu bukan urusan kamu, oke? Tidak usah pikir-pikir, orang lagi bicara kerajaan surga, keluar ribut aja. Ya, tapi Tuhan itu bukan seperti kita. Kalau kita kadang-kadang kita sikat aja sudah sekat. Ya, tapi Tuhan bilang supaya itu bukan urusan kamu. Ya, tidak usah terlalu pikirkan. Itu urusan Bapa. Ya, itu urusan Bapa. Segala urusan Bapa kalau tidak tertulis tidak usah tanya saudara, oke? Kapan Tuhan Yesus mau datang? Ya, kapan Israel mau dipulihkan? Tuhan tidak bilang, nanti kamu yang akan pulihkan itu Israel, kerajaan Israel. Tidak juga, ya. Cuma bilang aja, tidak usah dipikirkan, tidak usah, oke? Tapi Tuhan bilang begini, dia bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ingat baik, kuasa saudara, oke? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan saudara kalau baca ayat 10-11 saudara tahu ada malaikat di situ bilang, kamu lihat apa? Oke, orang Galilea, ya kan? Ya, Yesus yang sudah pergi dia akan datang kembali kan seperti ini gitu loh, dia naik dia akan turun di tempat ini sama seperti itu. Nah jadi saudara kita perhatikan baik-baik yang ini ayat ke-8. Kamu akan menerima kuasa saudara, kuasa bukan kuasa biasa-biasa, tentu kuasa supernatural, betul. Nah kuasa apa itu dia bilang dinamit lah, oke? Kuasa yang luar biasa kalau Tuhan kirim itu ya. Jadi kalau saudara kita pakai kuasa, semua orang bisa bekerja, semua orang bisa melayani, semua orang bisa berbuat apa-apa, betul enggak? Bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter, bisa jadi pilot, bisa jadi apa saja, presiden juga bisa, oke? Tapi sebatas itu, bukan yang Tuhan punya apa itu target, oke? Yang Tuhan mau itu saudara supernatural. Makanya Tuhan kasih kuasa. Kalau enggak ya biasa-biasa mau pergi jadi saksi Kristus aja ya enggak perlu kuasa saudara. Asal ngoceh-ngoceh aja begitu. Tetapi akan menghadapi banyak-banyak hal. Akan menghadapi tantangan-tantangan, Tuhan tahu itu. Makanya dia beri kuasa istimewa. Dinamit, kuasa yang luar biasa saudara. Itu yang Tuhan janjikan saudara. Jadi kalau tanpa kuasa ini saudara melayani ya begitu aja. Suam-suam buku. Ikut Tuhan ya jatuh bangun. Ya. Ada orang yang juga nggak bisa bersaksi, nggak bisa jadi saksi Tuhan. Kalau suruh jadi saksi Tuhan mereka kira mesti khotbah. Saya nggak bisa bicara kok ya. Tuhan bilang, ya Musa juga bilang dia nggak bisa bicara. Tuhan dah suruh bilang mesti bicara dulu baru bisa jadi saksi ya. Tetapi apa adanya ya kan. Kamu diam aja datang tinggal dengan teman atau datang ya bersama-sama di tempat kerja atau di mana. Saudara bisa jadi saksi Kristus. Tapi ya itu mesti punya kuasa yang luar biasa. Kalau enggak, siapa yang penakut di sini kalau suruh bersaksi takut setengah mati, ya kan? Terus kadang-kadang kalau saudara bersaksi ngomong apa aja, kadang-kadang itu tidak memuliakan Tuhan, malah membesarkan diri sendiri, betul enggak? Kadang-kadang lagi ada saudara pernah dengar besar-besarkan iblis lagi, pernah enggak? Dengar? Ya ada hamba Tuhan juga malah ada yang begitu. Loh, khotbahnya kok jadi omongannya kok jadi bukan Tuhan yang jadi besar, kok besar-besarkan iblis gitu loh, pengalaman-pengalaman bersama iblis. Seakan-akan ya iblis bisa mengambil alih gitu kesempatan itu. Oke. Nah, jadi tapi kamu akan menerima kuasa kalau bila Roh Kudus, sebenarnya bukan bilang kalau, itu dia bilang sebenarnya apabila Roh Kudus ya. Kalau itu sepertinya ya kadang iya ya kadang enggak ya kan. Jadi aneh. Jadi bila Roh Kudus turun atas kamu, oke kalau saya ganti, turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, itu dulu. Nah, tapi pertama saudara Tuhan larang mereka supaya jangan tinggalkan di Yerusalem, oke? Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan itu ada perintahnya, ya. Jadi jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara mau taat apa? Mereka mau taat apa enggak? Untung mereka taat saudara. Kalau mereka tidak taat, mereka tidak mungkin menerima pencurahan Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu saudara. Mereka taat waktu Tuhan perintah mereka itu
pergi kembali ke Yerusalem. Tadinya mereka ada di bukit Zaitun lah begitu ya. Terus tidak jauh mereka kembali ke Yerusalem. Mereka naik di atas loteng itu, saudara, rumah tingkat di mana mereka sewa, mereka tinggal di situ dan mereka kumpul di situ berdoa sungguh-sungguh, saudara. Berdoa. Berapa orang? Hari Pak Yapi sudah tanya, saudara masih ingat berapa orang yang berkumpul di sana di atas loteng situ berdoa? Ya 120. Berapa orang dari kita yang berkumpul berdoa sungguh-sungguh. Memohon sesuatu kepada Tuhan. Ya, sehati, oke, setia, berdoa. Berapa dari kita? Very little, saudara. Segempal gini, saudara. Ya, bilang 15 orang aja sudah bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Padahal jemaat kan banyak juga, saudara. Nah, jadi bagaimana? Berarti yang lain tidak taat, oke? Ada kebutuhan, mau sesuatu tapi tidak taat. Nah, jadi kalau saudara mau penuh Roh Kudus, mau terima janji Tuhan, penolong itu datang, saudara harus setia juga berdoa. Perlu waktu, saudara. Nah, mereka juga kumpul itu berdoa 10 hari, saudara, ya. Saya tidak suruh saudara mesti 10 hari. Dulu kita pernah kan doa puasa 10 hari sebelum hari Pentakosta, ya. Ya, pernah. Atau saudara ikut apa enggak ikut. Banyak yang enggak ikut, yang ikut cuma sedikit. Makanya saudara jadi, marilah eklesia, ya, kita bangkit. Kita butuh daripada Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ketaatan, tinggal di Yerusalem, berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, jangan pergi mana-mana dulu, tinggal. Ya. Jadi kalau saudara belum apa-apa sudah kesini ke sana, belum ada kuasa, makanya saudara maksudnya ya saudara sampai babak belur lah kalau saya bilang. Saudara ingat kalau tanpa kuasa daripada Tuhan, si anak-anak Sekewa itu mereka pergi, mereka pulang jadi apa, saudara? Babak belur, telanjang bulat, saudara. Oke? Pulang telanjang karena mau pergi usir setan. Pikirnya ada kuasa, padahal tidak ada kuasa. Makanya pelayanan juga kita, maafkan kita bilang. Kita kesini ke sana mau tangkap orang, oke, mau jala orang, mau cari orang, mau terima Tuhan Yesus. Kalau tanpa kuasa dari Roh Kudus, ya kan, kita akan gagal, saudara, ya. Kita akan gagal. Ya mungkin ya banyak ada orang yang bilang, oh ini hari saya sudah doa berapa orang, oke, terima Yesus. Dulu teman saya begitu, orang Thailand, ya kan. Dia tukang jahit, saya kerja di chef di Menzies. Ya, tiap kali kalau turun bicara, ini hari saya sudah melayani, sudah berapa orang terima Tuhan Yesus. Nanti berapa hari lagi, ini hari berapa orang terima Tuhan. Jadi rasa bangga dengan orang sudah terima Tuhan Yesus. Tetapi terima betul-betul apa tidak, kita kan tidak tahu. Nah ini yang menjadi persoalan. Ya, ini menjadi persoalan, saudara. Kita jangan kena bodoh, ya kan. Kita firman Tuhan bilang apa? Bukan beritakan Yesus, bukan beritakan Injil saja terus sudah selesai. Tapi mesti ajar mereka bahwa mereka sampai terima Tuhan, baptis mereka, terus ajar mereka. Jadi follow up itu penting. Jadi saudara, saya encourage murid-murid Tuhan, ya. Kalau hidup ini kita bawa seseorang datang kepada Tuhan, kita ada beban dari Tuhan, bukan beban berat begini, bukan. Ada tergerak di hati Tuhan, taruhkan di hati kita si A atau si B atau si C, oke? Nah itu kalau Tuhan ada taruhkan, kita ada punya rasa mau melayani orang ini, mau bawa orang ini ke Tuhan. Entah keluarga kita, sanak saudara kita, apa teman kerja atau teman sekolah atau siapa saja, ada itu kita mesti sungguh-sungguh, saudara, berdoa, ya. Dengan kuasa Tuhan kita bawa mereka, kita doakan mereka terima Yesus, oke? Mereka bilang oke, mereka sudah percaya terima. Saudara mesti follow up terus. Tidak bisa habis itu diamkan aja, tidak ada gunanya. Amanat agung tidak terpenuhi, saudara, ya. Saudara belum jadikan mereka murid. Saudara harus sampai jadikan mereka murid. Itulah tujuan kita. Maksud saya bukan guru, bukan apa, tapi kita mengajar itu, ya kita bikin Bible study, kita mengajar, kita mau supaya mereka jadi. Tentu daripada semua murid ada yang gagal, gugur, saudara, ya tidak heran toh, tetapi mesti ada yang jadi. Dan mereka akan memuridkan. Dan kalau kita lihat itu semua terjadi, saudara, kita bisa puji Tuhan, haleluya. Kita memuliakan Tuhan.
Karena semua itu bukan pekerjaan kita. Semua itu karena kuasa daripada Tuhan Roh Kudus sendiri. Oke. Nah, jadi dia bilang begitu. Jadi kalau Roh Kudus ada dulu saudara ya, baru saudara bisa jadi saksi. Jadi kalau Roh Kudus belum turun atas saudara, saudara belum merasakan ada kuasa supernatural itu, jangan pergi-pergi, ya kan, tinggal dulu, berdoa sampai dapat dulu, oke? Dan Tuhan bilang apa? Tidak usah jauh-jauh juga, kalau saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara mendapat kekuasaan supernatural itu, yang dinamik itu, saudara layani dulu di Yerusalem, di tempat sekelilingnya, oke? Tidak usah ke ujung bumi dulu, jauh-jauh saudara, oke? Ya, nanti saudara dia Tuhan bilang ke ujung bumi di Yerusalem. Jadi saksi di dalam keluarga, oke? Jadi saksi di daerah-daerah sekitar saudara yang dekat, ya. Mungkin tetangga-tetangga saudara atau terus nanti baru saudara keluar pergi ke teman-teman yang lain lebih jauh. Dia bilang ke Yudea, oke? Ya, itu maksudnya Tuhan itu regionnya di daerah yang lebih luas keluar lagi. Ya, kalau sudah sampai Yudea nanti baru loncat lagi pergi ke Samaria. Pergi ke Samaria orang yang Yahudi benci punya. Ya kan? Murid-murid juga kalau tanpa kuasa Roh Kudus juga mereka tidak suka. Oke? Orang-orang yang ya bilang aja kalau kita melayani orang yang keras kepala. Oke? Itu pemberontak itu begitu. Ya, jadi orang-orang yang kita tidak suka, tidak senang. Tetapi kalau ada Roh Kudus Tuhan mau kita ke sana. Sampai ke sana. Ke Samaria, oke, musuh-musuhnya orang Yahudi itu, oke. Tetapi sesudah dari itu baru saudara ke ujung bumi. Tuhan akan pimpin kita semua, tapi kita tidak mau terlalu cepat, ya, oke, bekerja. Saudara akan babak belur dan saudara akan bisa ya martir, jadi martir. Tapi bukan berarti saya bilang kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, itu saudara itu tidak akan mati, oke? Kemungkinan kita akan mati demi nama Yesus, ya, seperti rasul-rasul, murid-murid yang lain, mereka semua juga mati. Matinya itu juga mati yang menyedihkan sekali, ya. Bukan berarti begitu, saudara. Tetapi mereka itu dapat kuasa Roh Kudus itu, mereka akan bisa menghadapi dengan sukacita. Mereka akan menerima itu dengan hati. Malah saudara tahu kalau Petrus sendiri juga orang mau salib dia, ya biasa dia malah minta, jangan. Dia bilang dia lebih hina, dia tidak layak salib sama seperti Tuhan Yesus. Dia minta dia disalib terbalik saudara. Jadi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang sungguh memuliakan Tuhan, dia mau menerima. Jadi kuasa Roh itu begitu saudara. Bukan berarti saudara lolos dari aniaya, lolos dari problem-problem atau apa begitu, lolos dari kematian. No, oke. Saudara kita tetap akan menghadapi semua itu. Tetapi kita menghadapi dengan kuat kuasa dari Roh Kudus itu saudara. Jadi luar biasa saudara. Jadi Nah, jadi apa yang Tuhan janjikan ini ya terjadi di hari ini. Bukan hari ini saudara, maksudnya hari Pentakosta, hari yang ke-50. Tuhan janji tidak lama lagi. Kalau bahasa Inggris bilang beberapa hari lagi. Dan itu ternyata 10 hari lagi. Dan kita rayakan hari ini, hari Pentakosta. Saya sangat sedih saudara, karena setiap kali kita rayakan, memperingati, kita khotbah demi khotbah. Tapi saudara, masih banyak yang keraskan hati. Masih banyak orang itu yang tidak peduli, saudara. Kadang, ya saya tidak bilang mau give up, oke. Tapi sayang sekali, saudara. Sayang sekali, saudara. Kalau saudara datang beribadah, saudara datang mendengar apa yang Tuhan mau ajarkan. Saudara mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Pribadi demi pribadi, ya kan. Kita tanggap itu. Makanya saya bilang, bawa Alkitab, garis bawah, oke. Catat. Ya, pulang dengar lagi atau baca lagi, ya supaya saudara kita itu bisa bertumbuh sungguh-sungguh. Kalau tidak percuma. Nah, saya cuma membaca. Kita kan waktunya kan tidak banyak sekarang khotbah, ya kan. Jadi kalau saya mau uraikan tentang pencurahan Roh Kudus lagi, ya kita mungkin 1 jam, paling sedikit loh saudara. Biasa kan kita khotbah 1 jam, tapi sekarang kita mau khotbah paling 40 menit dikasih, oke. Jadi kita lari loncat cepat saja, oke. Jadi, nah, Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara bisa lihat. Saya bacakan ini saja, saya tidak ya banyak panjang lebar, tapi saudara perhatikan, ketika
mulai dari ayat pertama pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain dengan baik-baik. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Banyak orang berkumpul saudara, oke. Ketika itu turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu mereka berkata, bukankah mereka semua ini yang berkata-kata orang Galilea? Jadi mereka, saudara baca terus aja nanti di rumah panjang ini saudara. Jadi mereka itu heran, kok bisa? Jadi saya cuma mau terangkan, jadi pencurahan Roh Kudus ini tidak mungkin terjadi terulang seperti 2000 tahun yang lalu. Kalau saudara mau duduk tunggu berdoa sampai angin ribut datang, lidah api datang hingga di atas saudara, kemungkinan tidak terjadi, oke? Jadi jangan harap. Tetapi Tuhan mau curahkan dengan cara Tuhan bekerja itu kan caranya lain-lain saudara. Ya, kalau Tuhan mau sembuhkan orang mata buta juga ambil tanah kasih ludah gosok di mata. Terus saudara sekarang mau bikin begitu ambil tanah kasih ludah gosok mata orang. Ya saudara kena timbuk batu ya kan. Orang bisa marah saudara. Jangan ikut-ikutan yang begitu-begitu. Apa yang Roh Kudus gerakan saudara. Tumpang tangan ya tumpang tangan. Doa ya doa saudara mau tutup matanya ya kan terserah oke. Ya, tapi jangan mengharapkan begini, kalau saudara mau duduk mengharapkan yang begini, jadi saudara, bisa-bisa, oke? Tapi saudara, yang kita perlu pelajari itu yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mereka bertekun, mereka berdoa, mereka sungguh-sungguh mengharapkan. Dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan. Nah jadi juga kita juga enggak usah zaman dulu, ini ngomong zaman dulu. Kita lewat ini semua, kita belajar juga semua. Kita juga pernah tertipu. Zaman dulu orang-orang bilang begini, oh penuh Roh Kudus harus bahasa roh, oke? Jadi ada hamba Tuhan yang segala macam lah begitu. Ya sebenarnya enggak perlu saudara. Karena yang nyata di sini mereka berbicara itu bukan berbicara bahasa roh, bahasa lidah atau bahasa ya Tuhan. Itu ada kita lihat di nanti lain pasal, oke? Itu ada. Tetapi di sini mereka berbicara bahasa ya, orang-orang lain-lain yang seperti yuk tahu-tahu aja Yapi sudah bahasa Belanda, tahu-tahu saja Khosik sudah mungkin bahasa Jerman atau apa begitu. Pokoknya bahasa orang-orang yang hadir di situ nanti saudara baca terus ayat ke-8 saudara bisa tahu terlalu banyak itu suku-suku orang-orang itu ya. Begitu maksudnya. Jadi terjadi satu keajaiban begitu loh. Satu hal yang tidak masuk akal begitu loh. Tahu-tahu ada orang bisa umpama tahu-tahu saja saya bisa berdiri di sini bicara tahu-tahu saya bicara bahasa apa ya? Bahasa bahasa Chinese. Chinese saya masih bisa sedikit jadi enggak jadi. Bilang aja bahasa apalah, bahasa ya. Bahasa Arab. Oh, ya bahasa Arab bisa terjadi, oke. Itu saya buktikan waktu Pak John didoakan, oke, penuh Roh Kudus Pak John bahasa Arab. Kita bingung semua itu. Pokoknya lidahnya terputar, Pak. Terputar. Pokoknya begitu bahasa Arab. Saya enggak tahu dia ngomong apa, oke. Tapi dia berbicara dan kita tahu itu bukan dia yang bicara. Jadi kita tahu Roh Kudus lagi bekerja begitu. Tapi please saudara, kita tidak perlu karena kita tidak bisa bahasa roh. Terus kita merasa down, kita merasa kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Terus kadang-kadang juga di gereja saudara ada gereja-gereja lainnya. Paksa kita, ayo semua berbahasa roh semua. Tak perlu saudara, oke? Karena itu pekerjaan manusia. Izinkan Roh Kudus kalau orang itu dijamah oleh Tuhan, mereka mau berbahasa apa saja terserah, oke? Nah, jadi berbahasa. Karena kalau bahasa roh itu, saudara, itu bahasa kita sama Tuhan.
Jadi saudara tidak perlu mesti performan di mana-mana di gereja. Saudara berbicara dengan Tuhan di atas mobil, kayak di kamar mandi, kayak di mana saja saudara. Oke, di mana saja saudara. Kalau Tuhan mau gerakan saudara, Roh Kudus itu kan bisa membantu kita kalau tidak tahu berdoa. Roh Kudus juga bantu berdoa. Toh. Jadi kadang saudara mau berbahasa roh tidak menjadi masalah. Saya tidak mengecilkan. Oke, bagus bahasa roh itu. Saya itu senang kalau orang bilang bahasa roh penting. Oh iya, karena bahasa roh itu bahasa Bapa. Oke. Nah kalau kita di dalam rumah tangga, bapak saya orang ke, saya nggak bisa ngomong ke, ya, jadi saya menyesal gitu loh, ya. Kalau coba saya tahu bisa ngomong ke, kan lebih enak berbicara dengan bapak. Ada rahasia-rahasia apa bapak, kan ngomong Indonesia, pasti dia ngomong ke, dan saya mengerti, yang lain tidak mengerti, bangga toh. Begitu juga dengan Tuhan ya saudara, oke. Nah jadi kita bukan mau maksud berbicara, ya. Ya zaman dulu kita mau doakan supaya orang-orang penuh Roh Kudus dan kalau orang sudah berbahasa roh itu puji Tuhan juga. Oke, Roh Kudus bekerja. Tapi saya cuma mau terangkan saudara karena yang memberikan Roh Kudus itu yang memberikan memampukan orang-orang berbicara adalah Roh Kudus sendiri, bukan kita. Oke? Jadi saudara datang aja kepada Tuhan nanti. Nah, terus saudara tahu sesudah mereka penuhi Roh Kudus saya loncat saja. Saudara tahu Petrus waktu sudah dipenuhi, semua dipenuhi Roh Kudus saat itu. Terus Petrus yang penakut, yang menyangkal Tuhan, tahu-tahu aja jago-jago dia. Berani bangun berdiri, berbicara, berkhotbah saudara, oke. Orang bilang ini semua ini pasti sudah mabuk anggur. Dia bangun, dia bilang enggak, mereka bukan mabuk anggur. Mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus karena ini hari baru jam 9. Masa orang minum mabuk jam 9 pagi gitu. Ya dia bela. Terus dia bangun, dia berdoa. Saya cuma mau baca sedikit saudara. Saya tidak bisa terangkan semuanya. Saya mau lihat-lihat jam karena yang suka khotbah paling lama itu saya. Tahu diri. Saya kadang-kadang sampai malu juga pikir ini orang-orang sudah bosan kali dengar saya, oke? Tapi please jangan bosan. Ini sekarang saya berusahakan supaya tidak itu. Oke, saya sabar. Jadi saya baca aja saudara, taruh aja di situ. Saudara bisa pulang, saudara baca semua. Ini mulai dari apa itu tadi saya baca, mana sih? Tunggu. Sudah, sabar. Ya. Saya mau tadi sudah Kisah Rasul pasal 2 itu saya banyak dia dari ayat 1 sampai 47. Sekarang saya mau loncat 36 saja. Waktu Petrus bicara begini luar biasa saudara ya. Dipenuhi Roh Kudus tadinya penakut sekarang berani. Dia bilang kepada orang-orang yang ada di situ. Dia bilang ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba lihat itu. Yang kamu salibkan. Dia gak takut-takut lagi toh. Tadinya orang mau disalibkan takut setengah mati sampai menyangkal. Sekarang ada Roh Kudus jadi berani saudara. Jadi Roh Kudus itu memberi keberanian. Bukan berani mati punya. Bukan. Ya, ada pimpinan roh. Harus berani di dalam kebenaran. Benar. Oke. Jangan yang salah. Saksi karena dia sudah mengalami. Nah ayat 37. Ketika mereka orang-orang itu mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang itu yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oke. Mereka bertekun, oke, sudah mereka terima Tuhan Yesus, terus mereka tidak pergi aja. Oke, mereka bertekun, oke, dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka
Ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, kita mungkin tidak bisa berbuat begitu, tapi sesungguhnya mestinya begitu. Oke? Mestinya begitu. Dia bilang, punyaku, punyamu. Dan punyamu, punyaku. Nah, rugi ya. Yang punya lebih banyak. Tapi inilah yang mestinya begitu. Oke, terjadi. Oke, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan mereka dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Gereja mula-mula terjadi. Nah, sekarang begini banyak gereja. Di Sydney aja berapa ribu gereja dah tahu. Gereja Indonesia saja sudah berapa Pak? Puluhan, 50. Coba. 50 gereja. Tetapi kenapa tidak terjadi begini? Kenapa tidak banyak orang yang datang? Satu gereja aja sudah bagus ya kan. 50 gereja terjadi perpecahan dan keributan. Karena apa? Lack of the Holy Spirit, saya percaya. Karena tidak bergantung penuh dengan kuasa Roh Kudus. Tidak sungguh-sungguh. Ya, makanya terjadinya demikian. Mari saudara, kita bersatu. Ya, kita bersahati. Kita bukan mau membangun eklesia. Kita bukan mau bangun gereja eklesia, nama eklesia, oke? Bukan, kita mau bangun kerajaan Allah. Kita mau bawa orang-orang datang kepada kerajaan Allah. Bukan kita promosi eklesia. Kita promosi Tuhan Yesus dan Injil Yesus Kristus, oke? Nah, saudara banyak orang yang bilang gini, dulu ini saya sudah melayani dari tahun berapa sih kita ini, ya? Tahun 80 lebih ya. Dan juga jadi dari tahun 80 lebih saudara melayani, saudara tahu kan macam-macam aja. Ada banyak salahnya juga, oke? Mengalami ini dan itu. Jadi tahun demi tahun hari demi hari Tuhan ajar kepada kita untuk datang kepada kebenaran yang sebenarnya. Jadi kalau kita yang lama-lama ada salah pun saudara maklumlah, oke? Tapi kita harus terus bertumbuh dan ketahuan. Nah saudara, kadang-kadang kita mau doa orang atau orang bilang mau penuh Roh Kudus, mereka takut nanti masuk roh setan katanya, ya kan? Banyak yang begitu. Nanti ada yang sudah berbahasa roh atau apa begitu ya, bilang sudah penuh Roh Kudus, tetapi ada hamba Tuhan yang bilang, oh enggak, itu pasti roh setan itu. Saudara tahu ada hamba Tuhan yang barusan kirim kasih saya khotbahnya. Terus dia bilang begini, itu waktu hari kenaikan. Khotbahnya terus dia bilang begini, kita orang Kristen memperingati 3 hal, oke? Tentang Yesus, oke? Dia bilang, pertama, kelahiran Tuhan Yesus, Natal. Benar Pak, cuma dia kirim ini. Terus yang kedua, oke, kematian Yesus kita peringati. Ketiga, kebangkitan Yesus, oke? Keempat, kenaikan Yesus. Kelima, kedatangan Yesus yang kedua kali. Terus saya dalam hati saya bilang, Pak, Pentakosta mana Pak? Kita perlu peringati juga kan, pencurahan Roh Kudus itu penting, ya kan? Tetapi ya saya tidak apa-apa. Kalau ketemu muka saya akan tanya, akan berbincang, bukan beribut. Karena mau tahu persis. Kadang ada aliran-aliran tertentu itu mereka itu sudah rasa apa tuh dengan Pentakosta, dengan pencurahan Roh Kudus itu mereka anggap itu orang Pentakosta aja. Pentakosta. Jadi aliran yang lain itu tidak setuju. Lebih-lebih lagi kalau saudara berbahasa roh atau Tuhan Roh Kudus kasih saudara bernubuat atau apa, kita bisa terima. Ada aliran lain tidak bisa terima. Makanya hamba Tuhan ngomong begitu, saya pikir oke, saya cerita ke jemaatnya. Pak pendetamu itu kok lupa hari Pentakosta, kok tidak penting ya. Padahal penting loh saudara, oke? Penting saudara. Tapi kita sekali lagi jangan mau tunggu harap sama seperti kejadian 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara tunggu sampai ayam keluar gigi, tidak mungkin terjadi. Mungkin terjadi juga saudara. Ya, tetapi rasanya
very hardly, oke. Dan saudara bisa datang sendiri, oke. Jadi saudara tidak usah takut, oke. Nah, jadi saudara kalau perlu Roh Kudus, saudara harus yakin dengan percaya. Saudara datang ambil waktu, ya persiapkan diri, belajar dari murid-murid, itu kita bisa lakukan, tahu. Ya, caranya Roh Kudus turun kita nggak bisa atur. Tapi ini kita bisa ambil waktu, kita sungguh-sungguh datang berdoa. Mungkin sendiri dengan keluarga, suami, istri, anak. Atau dengan teman-teman di gereja, di kelompok-kelompok. Oke, kelompok-kelompok sel live. Ya saudara bisa kumpul dan berdoa bersama-sama. Oke, dan saudara tunggu waktunya. Saudara, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Mereka tunggu 10 hari. Ya kan. Nah, dan itu dikatakan mereka makanya panggil hari Pentakosta karena hari ke-50. Pentakosta, oke, 50 yaitu kematian Yesus. Terus dia 3 hari dia bangkit, oke, tinggal di dunia 40 hari. Terus waktu dia mau naik ke surga, dia kasih pesan ya supaya sabar tunggu, tidak lama lagi, oke. Dan hari ke-50 itu. Oke, Tuhan mencurahkan. Nah, saya mau kasih saudara ayat-ayat yang saudara mungkin bisa menguatkan kita supaya kita benar-benar ada kerinduan dan percaya kalau kita bisa terima Roh Kudus. Karena saudara sekali lagi bukan berarti saudara terima Roh Kudus, saudara harus berbahasa roh. Itu baik. Tetapi saudara mendapat kuasa. Kuasa yang ada di dalam saudara. Oke. Saya baca dari Lukas pasal 11 ayat 9-13. Saudara boleh catat, saudara bisa ingat pulang baca lagi. Dia bilang gini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat 13 saudara perhatikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ya, dia akan memberikan, dia janji. Ya, minta tapi dengan hati motivasi yang benar untuk menjadi saksi Tuhan. Mau menjadi saksi Tuhan di mana saudara ada. Oke, kita baca satu ayat. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Ini ayat penutup supaya saudara senang. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, saudara, turut dulu perintah, oke? Oke, berdoa, berkumpul bersama, oke? Menantikan janji Tuhan. Oke. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat, dengar baik-baik. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ingat baik-baik. Jadi diam Roh Kudus, Tuhan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Puji Tuhan, haleluya. Oke. Jadi saudara minta. Dan kalau Roh Kudus ada, bukan dari dulu juga Roh Kudus Tuhan. Sudah kalau tanpa Roh Kudus mah tidak ada orang bisa ya kan datang kepada Tuhan atau ya. Tapi zaman dulu juga pelayan Tuhan itu menerima Roh Kudus, tetapi ya cuma pada saat itu aja. Kalau Tuhan mau pakai bagian apa ya itu. Tetapi ini selama-lamanya tinggal di dalam saudara dan saya. Jadi hidup kita itu beda saudara. Orang lihat kita tidak lihat masa lalu. Kalau lihat masa lalu, lihat masa sekarang. Makanya tapi bilang jadi murid harus jadi contoh juga. Kita mencontoh Yesus. Yesus kemana kita kemana. Yesus bilang apa kita ikut. Dan kita juga mesti menjadi contoh buat orang lain. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, marilah kita hidup yang benar. Jadilah saksi Kristus di mana saja saudara berada. Tidak perlu mesti banyak bicara saudara. Tetapi dengan
keberadaan saya, kehadiran saudara. Oke, orang bisa melihat Yesus dan memuliakan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara, saya harap saja saudara yang belum menerima kuasa ya supernatural dari Tuhan, saudara perlu untuk meminta. Oke, kita mau nyanyi sebuah lagu atau leader mau nyanyi apa? Oke, dan kita mau berdoa. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Mari saudara bisa bangun berdiri dan saudara sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, saudara kita masyarakat citaku, masa depanku, serahkan hidup dan masa depan saudara. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari saudara kita angkat tangan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang merubah kita. Supaya Tuhan bisa pakai kita. Tuhan urapi kita dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan berikan Tuhan penolong bagi kami. Biar roh kebenaran itu ada hidup di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa hidup untuk memuliakan Engkau. Menggenapi semua rencana-Mu. Supaya seluruh bumi ini Tuhan bisa datang untuk menyembah Engkau dan memuliakan Engkau. Kami tidak bisa membuat apa-apa kecuali Tuhan Roh Kudus sendiri menolong kami. Maka Tuhan saat ini kami mohon. Kiranya Tuhan jamah hati kami. Taruhkan rasa rindu di dalam hati kami. Supaya kami benar-benar rindu penolong itu. Kami benar-benar rindu akan Engkau. Akan Roh-Mu yang kudus itu hidup di dalam kami. Hidup bersama-sama dengan kami. Kami mau mengaku selama ini mungkin kami bekerja sesuai dengan kekuatan kami sendiri. Kami seringkali gagal Tuhan. Dan kami sadar hari ini bahwa kami butuh Engkau. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Urapilah setiap daripada kami. Tuhan kasihanilah kami Tuhan. Kami tidak mau hidup jatuh bangun. Kami tidak mau hidup asal jadi orang gereja. Hanya ke gereja. Kami tidak mau jadi pengikut-pengikut saja Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh mau jadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Biar Tuhan urapi setiap daripada kami. Tuhan urapi firman-Mu Tuhan. Biar firman itu hidup di dalam kami. Menghidupkan kami. Kami berikan segala puji, hormat, kemuliaan. Hanya kepada Engkau. Karena Engkau yang layak menerima semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara.